Pintu keberagaman perspektif. Kenapa baca buku episode 1. Ada kalimat lama yang sering terdengar, tetapi jarang benar-benar kita renungkan. Buku membuka jendela dunia. Kalimat itu begitu akrab di telinga sejak kecil. Didengungkan para guru, ditempel di dinding sekolah, atau muncul di pojok buku pelajaran yang kertasnya sudah kekuningan. Namun, ketika kita dewasa, jendela itu jarang kita buka. Bukan karena tidak percaya lagi pada manfaat membaca, tetapi karena hidup terasa terlalu bising, terlalu penuh, terlalu mendesak, hingga kita melupakan sesuatu yang sebenarnya menjadi kebutuhan paling manusiawi, yaitu melihat dunia dengan lebih banyak perspektif. Buku pintu yang hanya terbuka jika kita menghampirinya. Banyak hal dalam hidup datang tanpa diminta, seperti kesedihan, kehilangan, kegagalan, dan bahkan cinta. Tetapi buku berbeda. Buku tidak pernah memaksa siapapun. Ia hanya diam, menunggu, menjadi pintu yang hanya terbuka jika kita mengetuknya. Dan anehnya, pintu yang diam inilah yang justru mampu membawa kita sejauh-jauhnya. Kita bisa berpindah dari abad ke abad, dari satu peradaban ke peradaban lain, dari pikiran seseorang di belahan dunia sana, hingga kembali lagi ke kesadaran kita sendiri. Buku adalah perjalanan yang tidak membutuhkan tiket. Ia hanya membutuhkan keberanian kecil, yaitu membuka halaman pertama. Membaca adalah tindakan sadar, tindakan memilih. Di dunia yang semakin superficial, membaca adalah bentuk perlawanan halus terhadap hidup yang serba cepat dan instan. Membaca adalah cara kita meyakinkan diri bahwa kedalaman masih panjang, masih penting, bahwa kontemplasi masih punya tempat, bahwa pikiran kita bukan sekedar ruang singgah bagi hal-hal remeh, tetapi rumah bagi ide-ide besar. Kita tidak pernah melihat dunia apa adanya. Kita melihat dunia dari kacamata kita. Setiap manusia membawa kacamata dalam hidupnya. Ia dibentuk oleh keluarga, lingkungan, pengalaman, trauma, dan harapan. Kacamata itu menentukan cara kita memandang kehidupan, menilai orang lain, dan memahami diri sendiri. Masalahnya, tanpa kita sadari, kacamata itu sering terlalu sempit. Itu sebabnya manusia mudah sekali marah, cepat menilai, cepat menghakimi. Kita merasa yang kita lihat adalah kebenaran tunggal, padahal itu hanya perspektif yang terbatas. Buku mengajari kita pelajaran penting. Dunia tidak sesempit kepala kita. Ketika membaca seorang filsuf, kita disadarkan bahwa pertanyaan tentang arti hidup sudah dibahas ribuan tahun yang lalu. Ketika membaca seorang penyintas perang, kita diajak melihat bahwa keberanian tidak selalu berbentuk pedang, dan ketakutan tidak selalu tampak jelas. Ketika membaca novel remaja sederhana, kita ingat bahwa hati manusia selalu menyimpan kerentanan yang sama, terlepas dari latar apapun. Buku memperluas ruang batin. Ia tidak hanya mengajarkan cara berpikir, tetapi memaksa kita untuk meruntuhkan tembok-tembok sempit dalam diri. Membaca adalah cara pelan untuk mengerti. Di era media sosial, semua orang berlomba menjadi yang paling cepat berkomentar, bahkan sebelum selesai membaca suatu masalah. Orang sudah sibuk menyimpulkan. Dunia dipenuhi simpul-simpul pendek, salah, benar, baik, buruk, setuju, tidak setuju. Tidak ada waktu untuk abu-abu, tidak ada waktu untuk memahami. Buku mengembalikan kita pada ritme pelan, ritme yang memungkinkan kita benar-benar mengerti sesuatu.
Karena tidak ada buku yang bisa dipahami dalam satu kedipan. Tidak ada paragraf yang langsung mengubah hidup. Semua membutuhkan waktu, dan dalam waktu itulah pemahaman tumbuh. Membaca membuat kita diam sebentar, dan di tengah diam itulah dunia mulai terdengar lebih jernih. Buku mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Ada malam-malam tertentu ketika dunia terasa terlalu sunyi dan pikiran terlalu ramai. Malam-malam ketika kita mempertanyakan semua pilihan yang pernah kita ambil, ketika kita merasa gagal, tersesat, atau tidak cukup baik untuk apapun. Di malam-malam seperti itu, manusia cenderung merasa dirinya sangat sendiri. Tetapi, buku menyadarkan kita akan kenyataan sederhana namun sangat menenangkan. Apapun yang kita rasakan, sekarang seseorang di suatu tempat sudah pernah merasakannya jauh sebelum kita merasakan itu semua. Entah itu kehilangan yang dalam, patah hati yang tidak ingin diakui, ambisi yang terlalu berat, atau keraguan yang menggerogoti. Semua itu sudah pernah dituliskan. Dan saat membaca halaman-halaman yang mencerminkan kegelisahan kita mungkin akan tertegun dan berkata dalam hati, ternyata bukan cuma aku yang begini atau merasakan hal seperti ini. Ada kekuatan luar biasa dari perasaan tidak sendiri. Dan buku sering memberi kekuatan itu tanpa suara, tanpa nasihat, hanya dengan cerita. Buku menjadi guru yang tidak menggurui. Guru yang baik bukanlah yang memberikan jawaban, melainkan yang mengajarkan cara bertanya. Buku melakukannya dengan cara halus. Ia tidak memaksa kita setuju, ia tidak menginterogasi, ia hanya menghadirkan ide, logika, dan cerita. Membiarkan kita menyimpulkan sendiri. Setiap buku adalah undangan untuk berdialog. Dialog yang tidak berisik, dialog yang tidak saling serang, tidak saling mengalahkan. Dialog yang perlahan membentuk kita menjadi manusia yang lebih lapang dan lebih dewasa. Yang menarik adalah buku tidak selalu membuat kita lebih pintar, tapi selalu membuat kita lebih sadar. Sadar bahwa dunia lebih kompleks dari apa yang kita kira, dari apa yang kita pikirkan. Sadar bahwa manusia selalu membawa cerita yang tidak kita tahu. Sadar bahwa apa yang kita ketahui hanyalah sebagian kecil dari apa yang bisa kita mengerti. Kesadaran itu adalah bentuk kedewasaan. Buku adalah tempat kita bertemu dengan diri sendiri. Ada dua jenis perjalanan dalam hidup, yaitu perjalanan menjelajahi dunia dan perjalanan menjelajahi diri sendiri. Yang pertama butuh langkah kaki, yang kedua butuh keberanian untuk diam dan masuk ke dalam diri sendiri. Buku adalah cermin. Ia memantulkan hal-hal yang sering tidak ingin kita lihat. Keinginan yang kita tekan, luka yang tidak kita akui. Dengan membaca, kita berhadapan dengan diri sendiri tanpa topeng. Ada buku yang membuat kita marah karena ia terlalu jujur. Ada buku yang membuat kita menangis diam-diam. Ada buku yang kita tutup karena terasa terlalu dekat. Tetapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Membaca bukan hanya soal memahami tulisan orang lain, ia juga soal memahami suara dalam diri yang selama ini kita bungkam. Dunia yang penuh kebisingan, buku menjadi ruang yang paling hening. Hari ini, hidup dipenuhi notifikasi. Kita membuka mata, ada pesan. Kita ingin istirahat, ada video baru.
kita hanya ingin diam. Ada distraksi lain yang muncul entah dari mana. Dunia tidak memberi kita ruang tenang untuk berpikir, apalagi merenung. Buku memberikan itu. Saat membuka halaman pertama, dunia luar seperti meredup. Yang tersisa hanyalah kita, kata-kata, dan kesadaran bahwa kita sedang memeluk waktu dengan cara yang paling manusiawi. Buku mengajari bahwa hening bukanlah kekosongan, hening adalah ruang untuk tumbuh. Membaca adalah investasi yang tidak pernah merugikan. Buku sering dianggap hobi mahal, padahal buku adalah benda paling murah dibandingkan nilai yang ia berikan. Satu buku seharga Rp70.000 bisa memberi kita pengalaman 10 tahun hidup seseorang. Bisa mempertemukan kita dengan pemikiran seorang filsuf yang menghabiskan hidupnya untuk satu pertanyaan. Bisa menawarkan pandangan yang mengubah keputusan kita untuk selamanya. Tidak ada investasi yang imbal baliknya sebesar itu. Yang lebih indah, buku menjadikan kita manusia yang lebih sulit dimanipulasi. Karena orang yang banyak membaca akan mempertanyakan banyak hal, bukan menelan mentah-mentah. Mereka memiliki benteng intelektual yang kuat, bukan sekedar pendapat yang dibisikkan orang lain. Di dunia penuh informasi palsu, membaca adalah bentuk pertahanan diri. Buku membentuk empati. Jika ada satu hal yang paling hilang dari manusia modern, itu adalah empati. Kita sering kehilangan kemampuan untuk melihat dari mata orang lain. Kita menilai cepat, menghakimi cepat, marah cepat, padahal hidup tidak bisa dipahami tanpa empati. Buku adalah jembatan terbaik menuju pemahaman tentang pengalaman orang lain. Dengan membaca novel, kita masuk ke pemikiran tokoh-tokohnya, merasakan ketakutan, luka, cinta, bahkan kebodohan mereka. Dengan membaca biografi, kita memahami pergulatan batin tokoh-tokoh besar dan tragedi yang mereka sembunyikan. Empati tidak tumbuh dari moralitas kosong, tetapi dari pengalaman emosional. Dan membaca memberi kita kesempatan untuk merasakan hidup lebih dari satu kehidupan. Membaca adalah cara membuka pintu keberagaman perspektif. Kita hidup dalam dunia yang kompleks, dunia yang tidak bisa dipahami dengan sudut pandang tunggal. Dunia yang mewajibkan kita memiliki lebih banyak lensa dalam melihat persoalan. Tanpa keberagaman perspektif, kita menjadi kaku. Kita menjadi mudah benci, menjadi manusia yang hanya melihat tegak lurus ke depan tanpa menyadari luasnya cakrawala. Membaca membuka pintu-pintu itu. Membaca membuat kita lebih sadar menghadapi perbedaan, lebih bijak menanggapi masalah, lebih tenang dalam mengambil keputusan. Dan pada akhirnya, membuat kita menjadi manusia yang lebih utuh. Sebagai penutup, kita tidak harus membaca untuk menjadi pintar, kita membaca untuk menjadi manusia. Di balik alasan-alasan besar, ada satu alasan yang paling sederhana, paling jujur, dan paling benar mengapa kita membaca. Agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Bukan lebih pintar, bukan lebih hebat, bukan juga lebih unggul, hanya lebih baik, lebih sabar, lebih paham, lebih luas pikirannya, lebih lembut hatinya, lebih rendah egonya, lebih teguh prinsipnya. Di dunia yang semakin keras, membaca membuat kita tetap memiliki kehangatan.
Di dunia yang semakin bising, membaca membuat kita tetap memiliki ruang hening. Di dunia yang semakin cepat, membaca membuat kita tetap punya kedalaman. Dan di dunia yang semakin sempit perspektifnya, membaca membuka pintu yang sangat luas. Pintu keberagaman perspektif, pintu untuk menjadi manusia yang matang, pintu menuju diri yang lebih memahami hidup.